sebentar ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilaha illa ant. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi waffaqana li huduri subhi wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibinal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan ya Allah Rabbi astagfirullahaladzim, kajian subuh pagi ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala kajian subuh kita hari ini dijadikan sebagai amalan anak yang soleh. Amin. Sehingga insya Allah pahala jariah anak yang soleh itu insya Allah mengalir untuk kedua orang tua kita. Yang ketiga, mudah-mudahan dengan ridha Allah kajian subuh kita hari ini menjadi penebus dosa-dosa kita di masa yang lalu. Sadar atau tidak sadar, kita semua adalah bagian dari pendosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kami sampaikan di kajian ini bahwa tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumahnya Allah, artinya di masjid, kemudian mempelajari Al-Quran, kecuali yang pertama Allah turunkan sakinah, ketenangan. Jadi kalau mau cari ketenangan gak usah repot-repot. Cari ketenangan gak usah repot. Kenapa? Di kajian ada ketenangan. Kita datang ke masjid, kita berkumpul, kita mempelajari ayat Al-Quran, Allah turunkan ketenangan. Jadi kalau ketenangan itu ada di pasar, ada di sawah, berarti pemahaman yang keliru dari penerjemahan hadis ini. Kecuali Allah turunkan sakinah, ketenangan. Jadi nyari ketenangan tuh gak usah jauh-jauh, Pak. Di mana ada majelis yang membahas Al-Quran, datangin, di situ ada ketenangan. Ini hadis-hadis sahih. Kalau makanya sering saya sampaikan di pengajian ini, kalau saya tidak membahas Al-Quran, tolong tegur saya. Tolong tegur. Kalau misalkan saya
ngobrolnya ke jauh-jauh, akhirnya guraunya kebangetan, akhirnya nggak ada bahasa Al-Quran, tegur saya sebagai pengingat. Karena kita kan sejatinya watawasau bil haqqi watawasau bisabr. Kemudian yang kedua, anzalat. Kemudian Allah turunkan roh. Kalau roh mau cari rahmat nggak usah jauh-jauh, cari kajian, cari majelis yang membahas Al-Quran. Kemudian yang ketiga, apa Pak? Sering nggak sampaikan tuh kayaknya Pak. Yang ketiga, sakinah, rahmah, didoakan oleh para malaikat. Kalau minta doanya malaikat nggak usah jauh-jauh, hadiri kajian, hadiri majelis ilmu yang membahas masalah Al-Quran. Boleh ngakuin majelis ilmu Ustaz? Kenapa? Majelis ilmu ajar ngelawak. Majelis ilmu ajar ngelawak. Atau majelis ilmu gosip tentang majelis ilmu iya kan Ustaz? Oke, yang ketiga, yang keempat, jadilah orang-orang trending, viral, jadilah orang viral di kalangan penduduk langit. Kita nih Pak, sekarang ini duduk di sini sedang dibicarakan oleh para penduduk langit. Bukti apa tak anu natur? Tahu ninggi ya pokok hadisnya senika. Kati apa percakapan malaikat? Katanya ke kula. Jadi 4 itu ada 3 manfaat tadi yang kita mohonkan kepada Allah. Yang 4 ini adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita berkumpul di sebuah majelis, kita mempelajari Al-Quran, 4 kita dapatkan. Sakinah, ketenangan, rahmat dari Allah. 3 doa para malaikat yang selalu mendoakan kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah sayangi dia, ampuni dia dan sayangi dia. Yang keempat, kita didoakan, dibicarakan oleh penduduk langit Pak. Kalau di kantor kita dibicarakan oleh atasan itu ya apa seneng. Senang ya Bu ya. Kalau di kantornya Mas Dika ini selalu diomongin. Mas Dika itu api, Mas Dika itu anu. Ya perasaannya Mas. Sekarang bagaimana kita sekarang kan zaman ya TikTok apa-apa, pokoknya apa sesuatu yang viral. Bagaimana supaya menjadi viral? Bagaimana supaya kita terus dan rajin dibicarakan oleh penduduk? Ya banyak-banyak Pak hadir kajian yang membahas Al-Quran. Sampai sini sepakat? Kalau nggak sepakat saya pulang. Duson. Berarti duson. Sepakat ya? Ada 3 hal itu, kemudian ada 4. 3 yang saya sebutkan tadi, cita-cita kita dalam kehidupan di dunia kita itu semua ada dalam Al-Quran. Amalan mendapat ridho, dicatatkan amal sebagai anak yang soleh, sebagai penebus di dosa-dosa di masa yang lalu. Jadi kita 3 sudah bahas Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersyukur kita pagi ini. Saya bersyukur banget Pak. Hari ini meskipun terlambat bangun, ternyata masih nuntut sholat qobliyah di Masjid Al-Azhar. Bersyukur saya. Kalau saya sampai rumah, sampai sini tiba-tiba Pak Pri datang, saya dikasih amplop 500.000 Plemantat atau sampai Jenggantok, gak mau saya Pak. Hak gak mau saya. Meskipun saya butuh uang loh hari ini, misalkan. Tapi saya gak mau. Karena itulah nikmat saya harus bersyukur banyak-banyak. Nyampe di sini, ketemu dengan saudara-saudara. Aduh, saya kalau salam itu kadang-kadang meneteskan air mata Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ketemu saudara. Noleh lagi kepikir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saudara lagi sebelah. Maka tatkala kita salam itu ketemu saudara dan ketemu saudara, gak akan ada pertikaian lagi di kalangan umat Islam ini. Karena semua menganggap iki tulurku, iki tulurku. Balik lagi ke hadap, oh tulurku kabeh. Kalau sudah saudara ngapain kita apalagi ngerasa. Sepakat ya Bu ya? Saya bersyukur banget hari ini Pak. Karena saya terlambat juga bangun, ternyata masih sampai.
Saya tadi malam itu ada tamu, Pak. Ada tamu yang begitu istimewa. Bagi saya, aslinya saya nggak pantas nih, Pak. Yang pantas nih beliau untuk ngisi pengajian. Karena memang sudah jadwalnya saya. Saya kedatangan adik kelas saya, Pak. Ini beliau. Ini adik kelas saya waktu di pondok. Cuman saya cemburu, Pak. Beliau itu banyak santrinya. Santrinya 350-an lebih, alumninya sudah hampir 500. Aslinya mau saya sampaikan antum ngisi. Jadi beliau ini adalah bertamu-tamu ya karena sekian lama nggak ketemu Ustaz. Ngelihat kenakalan-kenakalan dulu waktu di pondok, ternyata sekarang beliau nggak nakal, saya nggak nakal. Beliau dipanggil kiai, saya dipanggil ustadz gitu. Allah, bersyukur banget tadi malam akhirnya saking senengnya ngobrol sampai malam jam 1. Mudah-mudahan kita bangun besok kita kajian. Beliau ini yang nanti ngisi di Ahad pagi, Pak. Yang ngisi di Masjid Mujid Aidin nanti beliau. Adik kelas saya. Saya dikabari oleh Mas Hendi bahwa yang akan ngisi Ustadz Samsul, ya udah suruh nginep di rumah. Ternyata benar, beliau bersedia nginep di rumah. Mungkin karena nggak enak saya kakak kelasnya, Pak. Karena meskipun rumah saya jelek, ini mau ya. Gak enak mungkin akhirnya mau itu nginep di rumah. Padahal aslinya ya nggak pantas di anunya orang kiai gitu. Mungkin nanti sebentar saya akan, ya nih saya tadi pagi berpikir ini yang ngisi harusnya Ustaz Samsul saja. Karena berhubung bannernya itu nama saya gitu, saya ngisi. Nanti mungkin kita kasih kesempatan Kiai Haji Samsul ini pimpinan Pondok Pesantren Darul Muhajirin, Pak, di Lumajang Uci Alif. Wah, enak banget, istimewa. Jadi bagi saudara-saudaraku nanti mungkin bisa ditanyakan, ya opo. Beliau ini pejuang, Pak. Kalah perjuangan saya. Kalau saya cuma ngisi pengajian sini paling jauh Jember, Mangli subuh-subuh, nggak ada perjuangan dibandingkan beliau. Kalau punya pondok itu 24 jam waktu kita, Pak, di pondok. Aja ganan orang. Makanya sangat bersyukur saya hari ini. Nanti mungkin beliau kita kasih kesempatannya, enggak apa-apa ya. Sampai kira-kira sebelum suruk, tolong ingatkan saya, suruknya jam berapa, Pak? Pon. 5.26 kalau nggak salah ya. Yang ngantor ada yang ngantor ya. 5:30 ya. Karena sekarang ini Bu suruknya pagi. Jadi biasanya yang karyawan yang saya ngisi kajian subuh itu sudah gelia-gelia gitu yang kerja. Kerja Pak Pak juga dinas, boten. Pak Kalbar berangkat umroh. Kamu sudah Pak. Berangkat umroh, tapi begitu berangkat umroh ibunya masuk rumah sakit. Karena memang sudah sakit-sakitan. Ya kita kasih kesempatan 5.26. Berarti ada waktu sekitar 32 menit ya. Insya Allah saya minta waktu 15. Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya pernah cerita tentang hubungan seorang ustadz yang nyolong duit itu, Pak. Pernah di sini ya? Belum ya? Oke. Saya cerita itu aja ya, saya cerita aja ya Bu ya. Saya cerita nggak apa-apa. Bahas Qur'annya kan sudah tadi. Ya. Saya cerita suatu ketika, suatu hari ada sebuah keluarga yang dekat banget dengan Ustaz. Oke lah, saya kasih contoh misalkan Pak Didi lah. Ya. Dekat banget sama saya, Pak. Pak Didi ini dekat banget sama saya. Suatu ketika saking dekatnya, setiap ada apa-apa, Ustadz ini selalu dipanggil. Saya ini selalu dipanggil oleh Pak Didi. Boda apa sekuni, yolok saya, Pak. Dipanggil. Saking dekatnya. Dipanggil, suatu ketika dipanggil ada acara hajatan gitu dipanggil. Kemudian diminta untuk makan. Setelah acara kan disuruh diparingi dahar. Lah Ustadz ini sendirian di meja makan. Singkat cerita ya, saya cerita biar nggak banyak-banyak. Kemudian makan ditinggal, Pak. Makan sendiri Ustadz itu. Setelah makan, Ustadz itu kembali ke ruang tamu. Tidak lama berselang Ustadz itu pamit. Sampai sini nyambung nggih ceritanya nggih? Oke. Setelah pamit sudah beredar kira-kira sampai acaranya itu malam, setelah kira-kira sebelum istirahat, sang ibu ini mendatangi meja makan. Karena dia teringat ada uang di meja makan tadi sebesar
5 juta rupiah atusan, Pak. Bingung dicari. Dicari-cari di kawasan meja makan itu nggak ada. Akhirnya dipanggil anaknya, "Nak, lihat uang di sini?" "Enggak, Ma." Suaminya juga dipanggil, "Ngambil ada uang di sini?" "Enggak, Ma." Jadi kehilangan uang 5 juta. Maka apa kira-kira yang timbul dalam benak si istri tersebut? Mun panjenengan, Pak, mengaku saya 5 juta. Hah? Ustaz nih oning gini. Oke. Berdiskusi ternyata bener, Pak. Suaminya juga sama, paling Ustaz itu mau, Bu. Paling Ustaz saya boleh. Saya dengar lagi meja. Oh, bagi sebelah meja. Atosan 5 juta. Singkat cerita, akhirnya kecurigaan benar terjadi pada ustadz tersebut. Sehingga hubungan mereka menjadi renggang, curiga, dan lain sebagainya. Kok iso, kok tega sih ustadz iku? Kita sudah deket banget. Setiap ada apa-apa selalu ustadz itu yang diundang. Gak pernah undang ustadz lain, Pak. Curiga. Akhirnya setiap ada acara apa sekarang nggak pernah ngundang ustadz itu lagi. Karena hubungan dekat sudah tertukar dengan uang 5 yang hilang. Lama, Pak, kira-kira 2 bulan, 3 bulan, suatu hari, suatu ketika si ibu tersebut pergi ke pasar. Setiap ketemu dengan orang, Pak, diceritakan, Pak. Ditanya, "Ustadz itu kok nggak pernah ke rumahmu lagi?" "Enggak, wis, kata undang meneh." "Kenapa? Duitku hilang dengan mah 5 juta. Paling ya Ustadz iku." Lama sudah, setiap ketemu orang, setiap ada pertanyaan tentang Ustadz itu, dia akan memviralkan Ustadz itu dengan cerita ini. Jadi kebaikan yang selama ini, hubungannya yang selama ini baik dengan Ustadz tersebut hilang karena uang 5 juta. Suatu hari ibu ini belanja ke pasar. Sampai di pasar dia milih-milih tiba-tiba, ini panjang ceritanya ya, supaya nggak panjang saya singkat. Tiba-tiba si ustadz itu juga di sini, di sebelahnya. Sama-sama milih, kan karan-karan itu ya, sama-sama milih. Loh, ustadz kok di sini? Nggih. Tetap ustadz itu tidak ada merasa bersalah apa-apa. Nggih, Bu. Terus, apa kabar, Bu? Pokoknya disapa baik ustadz itu. Ustadz, bahasa ibu-ibu lah, Bu. Tahu nggak kenapa kok kita nggak ngundang-undang ustadz lagi? Nggak tahu, Bu. Dengan santainya ustadz, nggak tahu, Bu. Emang kenapa, Bu? Panjang ceritanya. Emang kenapa, Bu? Ustadz, waktu kita kasih makan di rumah itu, yang habis acara ini namanya, saya naruh uang dari kantor, lupa dah taruh di kamar, taruh di meja makan. Ini sudah jalan 6 bulan, uang itu tidak ketemu, dan ustadz memang kita nggak hubungi. Setiap ada acara kita nggak pernah ngundang ustadz lagi. Kita udah nggak pakai ustadz, kita berdoa sendiri karena kita sudah nggak percaya sama ustadz. Ternyata ustadz nyolongan. Nah, sudah selesai belanja, minggirlah ustadz ini. Mungkin tuh malu ya ustadznya kalau di depan orang, minggir. Nanyalah ibu ini di pinggir itu, bener kan ustadz yang ngambil uang 5 juta itu? Apa jawaban ustadz tersebut? Ayo coba tebak. Siapa yang ahli cerita? Guru bahasa. Apa kata ustadz itu? Hah? Oke. Jadi benar, Pak, saya yang ngambil. Bu, benar, Bu, saya yang ngambil uang itu. Saya ambil dari atas meja. Saya di Aisyah pernah cerita, kalau nggak ibu ya. Saya ambil uang itu 5 juta. Saya taruh di dalam Al-Quran.
Al-Qur'annya saya taruh di bupetnya ibu di sebelah meja makan itu. Loh, iya toh, Ustaz, kaget ibu ini ya. Kaget. Iya dah, kalau gitu saya nanti lihat di rumah. Sudah bisa ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan cerita ini? Apa kesimpulannya? Tapi ibu tidak pernah buka Al-Quran. 5 bulan Pak, Qurannya nggak dibuka. Satu. Yang kedua Pak, setiap ada kejadian apapun maka kita harus bertabai, nanya, ditanyakan, didatengin. Jangan karena kebencian kita langsung dibiarkan. Pasti Ustadz iki wis sing juga 5 juta ini. Terus gak usah ditangani, tidak ada orang lagi di rumah ini. Tidak ada klarifikasi. Pernah ya kisah waktu di An-Nur 13 kemarin ya. An-Nur yang soal ifk itu ya. Apa? Wah. Kan pernah saya sampaikan. Jadi tabayun, jangan asal tuduh. Sehingga dengan tuduh muncul sifat yang jelek, sing muncul akhirnya nggak ngundang ustadz lagi. Tiap ada acara nggak pakai ustadz lagi. Wah, sembarang Pak, dari rentetan hanya satu kecurigaan kita kepada orang, satu seudon kita, efeknya berantai banyak. Padahal salahnya sendiri, nggak pernah ngambil Al-Qur'an. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, adakah di antara kita yang hadir di tempat ini sambil kita introspeksi? Pagi-pagi introspeksi itu enak banget ya. Ada yang sudah nggak pegang Al-Quran selama 6 bulan? Ada? Buka tak malam Jumat saya ikut yasinan. Buka saya Quran. Ya, pelajaran penting ya wahai saudara-saudaraku semua. Kalau bukan saudara nggak saya kasih tahu. Ada yang sudah nggak pegang Al-Quran selama 6 bulan? Itu pelajaran penting dari cerita kita hari ini, wahai saudaraku semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil itibar, mengambil pelajaran dari ceritanya sederhana. Tapi kalau kita hayati secara benar-benar, mudah-mudahan cerita ini mengingatkan kita bahwa sahabat zaman dulu 6 bulan setelah Ramadan itu selalu dia bermuhasabah apakah bulan Ramadannya berhasil atau enggak. 6 bulan Pak. Dan 6 bulan sebelum Ramadan itu selalu mempersiapkan dirinya untuk menyambut bulan Ramadan. Kalau kita introspeksi lagi. Pokoknya enak ngaji pagi-pagi ini ajang introspeksi diri. Siapa yang introspeksi? Saya. Ya berhubung saya bicara, saya ngajak juga. Saya introspeksi. Saya dagangannya udah 2 hari tidak pegang Al-Quran, tapi masih murojaah. Jadi wahai saudara-saudaraku, sesibuk apapun kita tetap pegang itu Al-Quran. Tekakun selembar lah Pak. Baca. Ya paling enggak kalau sudah tidak kelihatan, sama kalau enggak ya sudah apa yang dihafal itu dilafadzkan. Kalau bisanya cuma qul huwallahu ahad, itu surat paling sakti. Cek kun baca qul huwallahu ahad, Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca senapa? Saya Ustaz Sare. Lebih baik baca satu atau enak tapi dibaca Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu satu. Bayangin bahwa ucapan itu ada pada diri kita. Ya Allah, aku ngakui bahwa Engkau adalah satu. Allahus Somad, Allah lah tempat bergantung, tempat bersandar. Tiap hari baca qul huwallahu ahad sekian tahun tapi enggak, nyata sandaran kita bukan Allah. Ternyata sandaran kita istri kita, sandaran kita suami kita, sandaran kita pekerjaan kita,
Sandaran kita, kekuatan kita. Katanya Allahus Somad. Berarti sandaran kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mana ada? Itu pelajaran pentingnya ya. Baca banyak-banyak Al-Quran. Kemudian kita Pak, sekarang ada doa terlantun aja, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Doaan siapa sih? Gampang sekali protes amalan orang. Kalau nggak sepakat dengan amalan itu, ya usah diamalkan. Setiap kita protes ada titik debu sebiji dzarrah yang ada di dalam hati sehingga menyebabkan lahir kebencian untuk orang tertentu. Makanya kajian subuh kita tazkiyatun nafas, bersihkan hati kita. Kalau saya mau sakit hati Pak misalkan, jauh-jauh dari Ajung, ini pengajian subuh ngai, aduh ya Allah. Nggak perlu sakit hati oleh hal-hal kayak gitu. Sekarang renungan bagi kita masih sering nggak sakit hati sama tetangga. Masih sakit hati nggak sama? Karena itu racun-racun hati yang nggak boleh kita pelihara. Hari ini masuk bulan Rajab. Bulan Rajab. Ada sesuatu yang istimewa di bulan Rajab. Di dalam Al-Quran surat apa Ustaz? Nah, saya nggak baca kacamata. Inna iddatas syuhuri indallahi ithna asyara sahron. Sesungguhnya bilangan dalam satu tahun itu sebanyak 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam Quran, di dalam kitab Allah. Yauma khuliqas samawati wal ardo minha arba'atu hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan. Apa yang 3 bulan itu Pak? 3 bulan itu Dzulhijjah. Bulan keberapa Dzulhijjah itu Pak? Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram. Berarti Dzulhijjah bulan keberapa? Bulan Januari, Februari hafal loh. Januari bulan pertama, Desember bulan ke-12 Ustaz. Allahu Akbar ya Karim, ya Rahman ya Rahim. Firlana fi yaumina hadza ajmain ya Allah. Pak, bulan kita itu bulan Islam. Dzulhijjah bulan keberapa? Bulan jangan dijawab Ustaz, nanti Mbak Yai nanti ikut-ikutan jawabnya. Bulan keberapa? Bulan 10 apa 11? 11. Dzulqa'dah. Padahal itu kalau nggak salah. Kemudian Muharram itu bulan pertama. Ya pokoknya ajar-ajarnya Muharram. Ya ada 3 bulan itu, ada bulan haram. Ya ada termasuk dalam bulan haram. Yang ke-1 nyelempit di bulan yang ke Rajab bulan berapa? Bulan ke-7. Jadi bulan ini ada istimewa apa? Ada sebuah hadis Nabi yang menyampaikan begini. Kok nggak ada nih? Jadi di bulan itu, kenapa kok dinamakan bulan haram? Orang-orang jahiliyah dulu itu Pak, itu untuk berbuat jahat itu berhenti. Orang jahiliyah di zaman Nabi di bulan Rajab itu berhenti Pak. Artinya umpamanya sekun ngatu sape, ngatu ajem gitu, anduan. Bulan Rajab itu berhenti Pak. Bahan renungan bagi kita bagaimana hari ini masuki bulan Rajab? Ya? Puasa. Ya mau diisi dengan amalan puasa. Monggo, Anda berkeyakinan punya gini, yang penting dalilnya jelas, laksanakan, monggo silakan. Saya nggak mau masuk ke masalah fikih. Kalau Anda berkeyakinan ada dalilnya, Anda bisa laksanakan, silakan laksanakan. Kalau enggak, apa yang diserahkan berarti puasa Senin Kemis sama Ayyamul Bid. Kalau mau puasa Daud silakan.
Yang tidak baik itu amalan-amalan tertentu dinisbatkan kepada Nabi seolah-olah contoh dari Nabi, padahal itu bukan dari Nabi. Itu yang nggak boleh punya kita. Kemudian orang jahiliyah itu Pak nutup amalan-amalan jelek kita bagaimana Pak di bulan Rajab? Saya nggak mau membahas sesuatu apapun yang dilakukan orang di bulan Rajab, tapi saya tertarik dengan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Berkahi lagi kemudian di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan. Mudah-mudahan semuanya disampaikan ke bulan Ramadan. Karena kita kan nggak tahu Pak. Hari ini habis ngisi pengajian keluar kecek dulu Siti meninggal. Kita nggak pernah tahu. Kita semua ini calon jenazah, calon mayit. Jadi buat apa sudah tahu calon jenazah, calon buat apa kita sombong, sakit hati sama tetangga. Sakit hati itu kan karena gengsi Pak. Ada prestis yang kita pertahankan. Semakin tinggi prestisnya, semakin tinggi level kita sakit hati. Tapi kalau kita mau belajar dari filosofi sholat, bahwa sholat kita sujud kita ke tanah, ruku kita menghadap tanah, maka di situ kita sadar bahwa kita akan kembali ke tanah. Kalau kita mau kembali ke tanah, kita mau ngapain di dunia ini? Sepakat? Kalau nggak sepakat saya pulang. Sepakat gitu. Oke. Berkahi kami di bulan Rajab. Para ulama, sekali lagi saya menyampaikan nih ulama ya, percampuran para ulama bahwa banyak sekali di ulama itu menyampaikan bahwa contoh Rajab itu adalah Syahruzar. Ada Rajab itu yang mengatakan bulan nanem. Pernah dengar ya? Rajab itu bulan nanem. Kemudian Sya'ban itu bulan nyiram, bulan mupuk. Ramadan bulannya panen. Pertanyaan saya, kalau di bulan Rajab gak nanem, Ramadan mau panen apa? Ya? Mau panen apa? Maka sekarang ajakan saya pagi ini bulan Rajab ini banyak-banyak Kalau amal-amal syariat sudah banyak Pak. Saya yakin lah kalau warga Masjid Al-Azhar ini sholat sunnahnya sudah 47, 49 rakaat. Kan itu sudah tanaman. Tapi sekarang bagaimana? Kemarin saya ngisi di Jember, kualitas dari tanaman ini kan harus bagus. Mun pipit kona pipit biasa tamen mekapun beri konsentrat pupuk siregana jutaan panena. Jadi bibitnya kita siapin bibit yang bagus, nanti kita pupuk di bulan Sya'ban, dipupuk yang sebagus-bagusnya, akhirnya kita aliri dengan aliran yang sangat istimewa. Bulan Ramadan kita benar-benar akan mendapatkan panen yang istimewa. Jangan biarkan Ramadan ini sama dengan Ramadan yang lalu. Tahun lalu saya sudah 47 sholatnya Ustaz. Duha, tahajud lengkap, tarawih, terlekor lah saya. Tapi tahun ini ternyata sama, kualitasnya nggak sama. Hadir sholat isya belakangan, mun imam tak iqomah tak ada tengah. Ini kan renungan bagi kita, harus lebih baik tahun ini. Maka tatkala kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab, saya nggak mau membahas doanya, tapi bahaslah kebaikan-kebaikan yang ada di dalam doa tersebut. Jangan gampang protes terhadap doa, tapi gampanglah kita untuk merasa tersinggung bahwa di bulan Rajab ini saya harus nanam lebih baik tanamannya daripada tahun yang lalu. Sepakat? Oke. Ada yang menyampaikan ulama itu bahwa bulan, ini bahasanya orang Torikot ini, bulan Rajab itu adalah bulan takholli. Kemudian bulan apa takholli, Pak? Takholli itu bersih-bersih. Bulan yang kedua itu bulan tahalli, yang ketiga bulan tajalli. Jadi bulan Rajab itu adalah bulan bersih-bersih. Nah, yang sekarang masih gampang iri, lihat tetangga baru beli mobil Alphard, baru beli Pajero, sudah iri. Bersihkan, Mak.
Tetangga baru beli sawah sekian hektar, bersihkan. Rezekinya dia. Ya, bulan bersih. Kemudian di bulan Sa'ban nanti adalah bulan berhias. Mari berse'en hias. Jadi bulan Ramadan nanti bulan bersanding. Pertanyaan saya, mau bulan Ramadan itu mau nikah, mau bersanding, pas tak mandi ketipun apa komandan apa? Tak mandi, misalnya foto bareng ngasih makan, ternyata belum mandi, belum bersih-bersih. Sudah bersih-bersih dihias, gitu ya. Ini kalau ingat lah, ini mumpung ada manten. Hari ini banyak cerita yang penting dari saya, mohon diingat ini sebagai tanaman penting. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya. Ajakan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi saudaraku semua. Jadi Rajab bulan, ayo remedi, bulan nanam, Sa'ban bulan mupuk nyirami, Ramadan bulan panen. Ada ulama lagi yang berpendapat Rajab bulan bersih-bersih, Sa'ban bulan berhias, Ramadan bulan bersanding. Gak mungkin kita bersanding kalau gak mandi, gak bersih-bersih. Bau undang mulai kapi meskipun sudah prasmanan. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Cukup ya? Insya Allah kalau ngaji hati ini gak banyak pertanyaan, Pak. Mau ngaji fikih banyak pertanyaan. Ya, tapi jangan anti sama fikih, kita harus belajar. Ya, supaya kita punya pegangan. Bukan untuk ngaji fikih untuk berdebatan. Ya, mentang-mentang punya fikih A begini, beda tetangga lebar debat, setiap beda orang lebar debat. Setiap ada perdebatan ada titik. Gak enak dia, karena kita akan merasa paling menang. Kita akan merasa yang paling benar. Padahal kebenaran itu adalah pembenaran menurut kita. Ya, tatkala kita merasa bahwa kita adalah yang paling benar, kita menjadi ya Allah. Rasul itu enggak menjadi manusia yang paling benar sehingga ditunjuk jadi Rasul. Udah itu saja, Ustaz, Pak Yai. Berikutnya itu aja dari saya. Mohon dimaafkan kalau saya ada salah kata. Saya enggak pernah bermaksud untuk menyindir ya Pak ya. Sekali lagi jangan tulah, kalau keras kelung Ustaz pikir ngaji. Mau ngaji boleh tak ada ngaji boleh. Semua orang sebenarnya gitu. Kita sama. Saya cuma seporan gitu. Pak, saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah, apalagi ucapan gitu ya. Sama lah, masih jiwanya muda Pak. Tak langkong bagi yang sudah sepuh-sepuh. Bukan tujuan saya untuk menyindir, bukan untuk apa. Kita bergerak bersama bahwa kita memang harus lebih baik dari hari ini. Kita memang harus lebih baik daripada yang kemarin. Itu aja tujuan saya ngajak. Gak ada tujuan pas nyindir si A, nyindir si B. Karena pernah Pak, menustan misero, nyindir kok meloloy kok. Padahal saya tidak ada niatan nyindir siapapun. Sama Pak, kita kan sama-sama busuk, benar nggak? Di hadapan Allah kita sama-sama busuk. Orang yang benar. Mungkin kalau aroma saya silakan aroma saya. Padahal saya kan aroma saya diri sendiri bahwa kita ini adalah orang di hadapan Allah Subhanahu. Berusaha untuk menjadi lebih baik. Kira-kira gitu ya semuanya ya. Nasrun minallah fathun qarib. Cuma ada satu pesan dari saya. Nasrun minallah, segala pertolongan itu datang dari Allah. Yakin ya Pak, Bu? Datanglah semua pertolongan itu hanya datang dari Allah. Wa fathun qarib. Kalau pertolongan itu belum datang hari ini, yakinlah pertolongan itu akan segera datang. Fathun qarib, kemenangan itu sudah dekat. Kalau toh juga nggak datang sampai hari ini, ingat janji Allah dalam Quran. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi Bapak, Ibu, kalau hari ini mana masalah dalam keluarga, punya masalah di kantor, punya masalah di lingkungan, pesan saya, sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Sabar, minta kepada Allah, minta diselesaikan urusannya. Semoga Allah segera selesaikan urusan dunia kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cari kesempatan enggak apa ya Pak Yai untuk cerita-cerita barangkali tentang pondok. Terus mungkin barangkali cerita kok iso dadi kiai sih.
Ya, terserah ya. Nanti barangkali jadi inspirasi di sini bagi anak-anaknya, putra-putri barangkali ada yang kurikulumnya pondok modern, Pak. Kurikulum Gontor. Kalau yang sevisi dengan beliau ini, kalau di sini ada Darul Istiqomah Bondowoso, ada Baitul Arkom Jember. Kalau dengan Al Islah agak sedikit berbeda, tapi insya Allah mirip-mirip dengan itu. Karena kebetulan beliau ini juga lulusnya di Darul Istiqomah. Pernah mondoknya di Baitul Arkom juga sama dengan saya. Ya, Ustaz. Abid kelu dan tak terima aja tuh. Ayo. Allah. Enggak apa-apa, langsung live aja Ustaz. Sebagai sekaligus kenalan. Fadol, mana? Ngapunten Pak. Jawi mutur iki. Mutur. Pandepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala wala quwata illa billah ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fi kitabil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini masih diberikan kekuatan iman untuk melangkahkan kaki kita ke masjid. Di situ kita baca innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Berarti kita ini termasuk yang dipilih Bapak Ibu ya, untuk bisa datang ke masjid Allah. Karena di dalam hadis itu man shalla barda'ini dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa menjaga dua sholat ini, maka pasti masuk surga. Salah satunya subuh, tapi berat, ngantuk. Apalagi yang dibaca suratnya panjang, Pak Ustadz itu, surat Tabarok, Al-Mulk. Nanti yang suka baca surat Al-Mulku itu nanti dihindarkan oleh Allah dari siksa kubur, insyaallah. Semoga itu terwujud, amin ya rabbal. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya diundang sama masjid apa Pak? Mujahidin. Dan materi yang akan saya sampaikan tadi disinggung sama beliau, masalah hurum itu. Nah, kalau misalkan sudah disampaikan Ustadz Fikri, saya mau menyampaikan apa di sana? Sudah disampaikan dulu. Pengulangan gitu ya. Bisa apa yang dengarkan? Tapi tidak apa-apa. Saya luruskan lagi Pak ya. Beliau tadi bukan meluruskan beliau, tidak. Jadi kalau saya dibilang kiai salah. Saya ini pimpinan pondok gitu aja. Karena saya sama Ustadz Fikri tidak pernah ketemu Pak. Jujur. Beliau keluar dapat 1 tahun, saya baru masuk pondok itu. Coba. Jadi Ustadz Fikri keluar dari pondok selama setahun berapa Ustadz? 96 beliau masuk, saya 98 masuk. Berarti usia saya sama beliau kurang lebih 8 tahun itu. Kok bisa sama ketemu beliau gitu loh? Coba. Kalau bukan atas izin Allah mempertemukan kita. Bahkan beliau datang ke pondok, ya, bingung itu, bawa HP Google Map, lop tuh soal Pak ke kelas alas itu Pak, sampai orang, nggak riro mat katanya, kenapa? Las alas katanya, sampai sebegitunya. Tapi kok bisa nyampe dan bisa ketemu dengan, padahal saya nggak pernah ketemu sama beliau. 96 beliau keluar jadi alumni, saya 98 masuk. Ya inilah, karena ada ikatan hati. Bahwasannya apa? Beliau pejuang subuh di berbagai masjid. Saya pejuang subuhnya hanya di santri. Coba. Kalau beliau katakan saya ini seorang kiai, maka beliau adalah ustadznya kiai Pak. Saya balik aja sudah sekarang. Kalau beliau katakan saya kiai, beliau adalah ustadznya kiai. Maka dari itu Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya saya memang mendirikan pesantren sama yang beliau katakan,
pada tahun 2013 diresmikan 2014. Alhamdulillah santri kami saat ini ada kurang lebih ada 310, karena banyak yang berhenti Pak, namanya mondok banyak yang berhenti. Kami sudah mengeluarkan alumni 4 periode, dan usia kami waktu mendirikan pondok itu 26. Berarti sekarang saya itu sudah 26 kurang lebih. Pondok itu sudah 9 tahun, ya tinggal lama saja. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ternyata mengamalkan Al-Quran itu tadi disampaikan sama beliau, mengamalkan Al-Quran itu pintu berkah, pintu rahmat itu terbuka luas Bapak. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kamu sekalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Dan termasuk tadi itu sudah mengamalkan Al-Quran, sudah mempelajari Al-Quran. Berarti ketika Rasulullah katakan khairukum, sebaik-baik dari kamu, man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, dan itu banyak. Belajar tafsir, belajar tajwid, belajar makharijul huruf, dan sebagainya. Untuk pertama kali kan memang belajar ngaji. Di situ makharijul huruf bagaimana, nah, kemudian ditambah dengan tajwid dan sebagainya. Artinya apa? Untuk mencapai derajat Quran yang sempurna itu tidaklah mudah. Berat sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya butuh di situ yang namanya istiqomah untuk mempelajari Al-Quran itu sendiri. Karena kalimat khairukum man ta'allama Al-Quran itu tidak semua bisa mendapatkan, hanya orang-orang tertentu. Mungkin sekelas saya masih belum termasuk Bapak, masih menuju ke situ. Karena apa? Terkadang belum ahli dalam bidang tafsir, belum ahli. Mungkin masih sedikit ahli di bidang membacanya saja. Tetapi setidaknya dalam hadis tersebut wa 'allamahu, termasuk orang yang mempraktekkan. Terus rabun panjenengan kantok, rawe panjenengan mriki, ya, itu sudah termasuk mengamalkan isi Al-Quran dengan datang di waktu subuh. Karena berat sekali Pak, melawan ngantuk itu berat, ya. Bersyukurlah ketika datang sebelum iqamah, karena rakaatul fajri kata Rasul khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh saja itu sudah lebih baik daripada bumi dan isinya. Kadang orang yang gagal faham pada hadis ini, berarti lebih baik 2 rakaat daripada subuhnya. Lah 2 rakaatnya tadi itu kedudukannya sunnah Pak, dan subuhnya itu kedudukannya wajib. Dikatakan man shalla bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang mampu menjaga 2 sholat ini, maka pasti masuk surga. Surga itu ada di mana? Adanya di mana? Surga itu adanya di atas. Bayangkan, bumi, langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, baru Sidratul Muntaha. Baru kemudian di situ ada lautan Allah. Baru Arsy. Berarti kalau sudah sholat subuh, wah itu sudah segalanya sudah. Walaupun itu memang sangat berat. Saya sering mengikuti pengajian beliau Pak, di mana? Kadang di Facebook saya buka ada beliau. Saya yang tak pernah ketemu selama kurang lebih 8 tahun, tapi Allah pertemukan. Itu karena apa? Sama-sama ada keinginan untuk mengamalkan ilmu yang pernah kita miliki selama di pondok. Kebetulan saya di Baitul Arqam itu 2 tahun. Saya ada masalah, kemudian saya pindah ke Darul Istiqomah. Saya lulus di sana, baru kemudian saya kuliah. Di perkuliahan saya langsung dapat 3 ijazah. Pertama, ijazah yang berbentuk manusia istri. Nah itu Pak ya. Kemudian yang kedua, saya bawa anak waktu kuliah, waktu wisuda itu. Yang ketiga, saya ngambil ijazah. Sampai dosen saya bilang,
Arya mahasiswa paling hebat. Kenapa? Kata apa Pak? Oleh ijazah, oleh bini, oleh anak katanya. Ya karena memang saya menikah itu pas semester 5. Waktu nikah mak baru sering bini kayak gitu saya. Akhirnya saya datang ke mertua itu, saya memberanikan diri, kemudian saya nikahi. Jadi saya menuntut ilmu sambil menikah, sambil menjalankan rumah tangga. Dan alhamdulillah sukses. Istri saya lulus, saya pun juga lulus. Pas bawa punya anak. Anak saya sekarang sudah 5 Pak. Kalah beliau sama saya. Anak saya sudah 5. Yang satu sudah diambil oleh Allah, tinggal 4. Dan yang satu ini tahun ini mana Pak? Yang satu ini luar biasa, sudah umur 10 tahun. Jadi gak bisa apa-apa, duduk gak bisa Bu. Terus tidur itu harus dibetulkan. Kira-kira berat gak Pak? Berat. Tapi tadi beliau katakan wabasyiris sabiri. Awalnya saya menangis Pak. Duh, kenapa saya dikasih anak kayak gini? Anak saya itu bisanya cuman gitu. Jadi nggak dikasih makan diem. Ya. Motoriknya hilang, artinya sakit. Bisanya hanya ketawa, terus kemudian menangis, terus mengeluarkan air liur gitu. Tapi saya jadikan motivasi. Di saat ada orang yang punya iman atau beragama Islam dicoba oleh Allah, seperti panjenengan ini, berarti itu cobaan merupakan ujian agar supaya kita naik kelas. Apabila ujian atau cobaan itu diberikan kepada orang yang lupa kepada Allah, berarti tujuannya Allah itu mengingatkan. Kalau orang itu nggak pernah dicoba Pak, maksiat, nyambung aja meteorot, nyambung sebuah meteorot dan lain sebagainya, dibiarkan oleh Allah, berarti itu istidraj. Berarti orang itu dibiarkan. Dia sudah larap karepah kan begitu. Sak karepe wis. Besok kamu tak jelung-jelung nyondorin rokok. Itu sudah begitu. Saya merasa, ataukah saya ada di pertama atau kedua? Allah yang tahu. Kalaulah ada yang di pertama, saya alhamdulillah. Kalau saya ada di yang kedua, memang dulu mungkin saya pernah jauh dari Allah sehingga Allah ingatkan. Dan dari anak saya yang 4 ini, saya menetapkan dengan istri saya, satu yang paling harus kita utamakan, yang paling istimewa. Dan itu yang membuat saya yang memberikan saya semangat Pak. Alhamdulillah. Terus begitu. Akhirnya setelah itu saya dikasih anak lagi, sampai anak saya 5. Dan itu adalah amanah Bapak, ya. Amanah untuk kita semua. Saya tidak bisa berlama-lama Pak, karena 10 menit, seperempat lagi, setengah jam lagi harus ke Asyuhada, Mujahidin. Kalau misalkan nanti kurang, ya ke sana Pak. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Semoga pertemuan kita hari ini itu membawa berkah, amin. Sehingga kaula sareng panjenengan tetap yang diharapkan dari Allah adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini kan masjid apa kan? Al-Azhar. Al-Azhar ini jamaahnya ini sudah banyak Pak. Banyak ini, kenapa sop nih? Saya pernah sholat subuh bukan sholat subuh, sholat duhur. Yang adzan yaitu, yang iqomah itu, yang imam juga itu. Begitu salam, saya pas di belakang beliau, itu salam. Kaget anak saya. Terus dari mana? Perjalanan Pak gitu. Terus beliau cerita, ngeloreng kantor nih kali. Kenapa? Masuk orang raju sampai kerak. Kenapa? Cara taat boleh adon sama iqomah katanya. Ada sedeteng ya. Ya memang manusia begitu.
Tapi maka bersyukur. Kaula sareng panjenengan mangke nikah termasuk orang yang paling kaya. Karena sudah termasuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan yang 2 rakaat. Tadi para bersih cerita Pak. Masih ditunggu sama tadi. Weh, ada yang sholat ente. Tak kau oleh separuh kan begitu. Begitu. Iqamah, kita marah. Oleh baru dapat separuh dunia ini. Belum selesai kan. Tapi alhamdulillah ditunggu sama beliau kan. Ya Bapak Ibu, mohon maaf ya. Wa'alafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah? Cukup ya? Ayolah, langsung kita suruh dulu. Sudah lewat tadi 2. Iya.